Nah, setelah sebelumnya kita udah memahami apa itu bab 1, yuk kita lanjut ke bab 2, sobat. Bab 2. Sobat udah pada tahu belum apa itu bab 2? Bab 2 dalam skripsi biasanya disebut sebagai tinjauan pustaka. Namun, ada pula yang menyebut bab 2 sebagai kajian pustaka, studi literatur, dan sebagainya, tergantung pada universitas tempat sobat berkuliah. Bab ini tidak boleh dianggap remeh. Meskipun sobat bisa menyusunnya bersamaan dengan bab 1, sobat harus membuat kesenian yang unik dan membedakan penelitian sobat dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu, ada yang menyebut bab ini sebagai state of the art atau keadaan berseni. Sama seperti bab 1, bab 2 mencakup beberapa subbab. Tiap subbab bisa berbeda-beda formatnya, bergantung pada universitas sobat-sobat sekalian. Secara garis besar, bab 2 mencakup 5 subbab, yaitu penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan, kerangka atau landasan teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan hipotesis atau dugaan sementara. Pertama, penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Sesuai namanya, dalam subbab ini kita harus memasukkan beberapa penelitian yang sudah pernah dan berkaitan dengan topik atau kajian yang akan kita tulis dalam skripsi kita. Jumlah penelitian yang akan dijelaskan tidak dibatasi, akan tetapi seminimal mungkin kita perlu memasukkan 3 sampai 5 penelitian terdahulu, baik itu jurnal, karya tulis ilmiah, skripsi, tugas akhir, dan sebagainya. Kedua, kerangka atau landasan teoretis. Udah nggak asing lagi kan dengan istilahnya? Ya, yang betul adalah teoretis ya, bukan teoritis, karena berasal dari kata teoretikal. Nah, sesuai namanya, pada subbab ini sobat harus membuat kerangka dan landasan yang menjadi pijakan teman-teman dalam menganalisis variabel atau objek kajian sobat-sobat sekalian. Teori sangat wajib loh dalam penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif kadang-kadang justru memiliki tujuan menemukan atau menghasilkan teori baru. Ketiga, kerangka konseptual. Nah, kalau tadi kerangkanya berkaitan dengan teori, subbab ini justru berisi penjelasan terkait konsep atau variabel utama penelitian sobat. Intinya, apa yang sobat tuliskan dalam judul harus memiliki definisi, karakteristik, dan ruang lingkup yang berasal dari rujukan-rujukan terbarui dan terpercaya. Sebagai contoh, sobat mengambil judul pengaruh waktu yang berkualitas terhadap kebertahanan pernikahan pasangan muda. Nah, sobat harus menjelaskan definisi, karakteristik, dan ruang lingkup dari waktu yang berkualitas kebertahanan pernikahan pasangan muda dan pernikahan pasangan muda. Keempat, kerangka pemikiran. Subbab inilah yang menjadi wadah perpaduan kerangka teoretis dan konseptual serta kaitannya dengan fenomena yang sobat teliti. Biasanya subbab ini berbentuk bagan yang menggambarkan penelitian sobat secara utuh agar mudah dipahami baik oleh pembaca awam maupun pembaca ahli. Terakhir, ada hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis-hipotesis ini diturunkan dari teori-teori yang telah sobat asumsikan. Contoh, hipotesis 1. Ketersediaan bahan baku produksi berpengaruh terhadap harga jual minyak perawan di Desa Trimurti, Yogyakarta. Hipotesis 2. Permintaan masyarakat berpengaruh terhadap harga jual minyak perawan di Desa Trimurti, Yogyakarta. Hipotesis 3. Ketersediaan bahan baku dan permintaan masyarakat berpengaruh terhadap harga jual minyak perawan di Desa Trimurti, Yogyakarta. Nah, sekian dulu penjelasan dari Mimin. Sampai jumpa.